Halo semuanya, ketemu lagi channel YouTube Robi MU Semarang. Kali ini kita akan membahas game week ke-7 Liga Inggris musim 21-22 yang akan digelar besok tanggal 2 Oktober 2021. Oke, langsung saja ya. Di pukul 18.30 atau setengah 7 malam, game week ke-7 ini akan dimulai atau akan diawali dengan pertandingan pembukaan antara Manchester United melawan Everton. Manchester United Everton di dua musim terakhir di kandang MU atau di Old Trafford, MU tidak bisa menang melawan Everton. Menurut saya MU kembali ke setelan pabrik, selalu masih bingung, dan terakhir juga kalah melawan Aston Villa. Dan sayang juga menit akhir harusnya dapat penalti, akan tetapi Bruno gagal mengeksekusi penalti. Kita tidak akan membahas itu. Untuk yang Aston Villa yang agak sedikit kontroversi, kita akan langsung membahas tentang MU Everton aja. Jika menilik dua pertandingan terakhir yang selalu susah menang, sebetulnya MU untuk kali ini juga akan seharusnya sangat waspada dengan Everton. Everton permainannya seharusnya lebih komplit secara tim dibanding Aston Villa kemarin. Jadi menurut saya pun juga MU harus bisa lebih memaksimalkan peluang, harus lebih banyak menciptakan atau lebih banyak kreasi lagi di dalam permainan. Oleh harus punya strategi yang jangan cuma itu saja, rotasi pemainnya pun juga harus yang lebih baik lagi. Menurut saya untuk kali ini, walaupun dua musim terakhir kemarin MU susah menang lawan Everton, menurut saya untuk kali ini MU bisa menang. Walaupun seperti biasa tetap MU akan kebobolan. Jadi menurut saya masih bisa menang, tapi dengan skor tipis. Prediksi saya Manchester United 2, Everton 1. Dan kemudian di pukul 21.00 atau jam 9 malam seperti biasa juga akan ada beberapa pertandingan yang dilaksanakan secara bersamaan. Kita akan bahas satu persatu. Ada Burnley melawan Norwich. Burnley Norwich sebetulnya ini partai yang seru. Kenapa seru? Karena ini partai antara peringkat 19 melawan peringkat 20. Biasanya walaupun papan bawah biasanya seru. Dan yang menarik di sini, antara Burnley melawan Norwich itu terakhir bertemu di musim 1920 di Liga Premier. Dan di situ yang bertindak sebagai tim tamu itu yang menang. Burnley Norwich, berarti Norwich yang menang. Kemudian Norwich Burnley, berarti Burnley yang menang. Norwich yang musim ini tampaknya kacau. Entah ada apa dengan tim ini yang biasanya jika musim-musim kemarin ini lumayan bagus, seolah-olah seperti hilang, entah permainannya jadi nggak jelas. Kan tetapi kalau menurut saya untuk partai ini, jika Norwich bisa memaksimalkan temu pukinya, menurut saya masih bisa nyetak gol lagi. Walaupun sepertinya kemarin juga sudah lumayan bagus. Dan kedua tim juga sama-sama belum pernah menang di musim 21-22 ini. Menurut saya mungkin Burnley Norwich ini partai yang seri. Dan prediksi saya Burnley 1, Norwich 1. Kemudian juga ada Chelsea melawan Southampton. Chelsea minggu lalu ya, pekan lalu kalah dengan Manchester City. Seolah-olah bertahan total. Sebenarnya melawan Southampton jelas ini bukan Manchester City. Seharusnya Chelsea bisa mencari poin di sini. Tapi yang perlu dicermati, Manchester City kemarin bermain penguasaan bolanya bagus. Nah, ini berbeda dengan Southampton sekarang. Seharusnya Chelsea di atas kertas memang bisa menang, apalagi dengan kualitas pemain-pemainnya yang paling tidak satu level di atas Southampton. Tapi kalau menilik dari rekornya Chelsea yang susah menang jika menghadapi Southampton,
ini bisa jadi sinyal yang bahaya untuk Chelsea. Jadi tinggal bagaimana Thomas Tuchel bisa memadukan pemain-pemainnya. Tapi mungkin di sini prediksi saya akan sedikit ekstrim. Justru di partai ini mungkin Chelsea bisa kalah lagi. Perkiraan saya Chelsea 0, Southampton 1. Oke, nanti kita lihat ya hasilnya bagaimana. Baik, dan sekarang ada Leeds melawan Watford. Leeds Watford ini terakhir bertemu di musim 14-15. Waktu itu Watford yang menang, baik sebagai tim tamu ataupun sebagai tim tuan rumah. Leeds yang musim ini belum pernah menang. Prediksi saya ini bisa jadi kemenangan pertama atau 3 poin pertama untuk tim Leeds untuk di musim 21-22 ini. Prediksi saya mungkin Leeds 2, Watford 0. Dan kemudian ada Wolverhampton lawan Newcastle. Menarik, Wolverhampton Newcastle ini di 4 pertemuan terakhir selalu draw, selalu imbang. Berarti di situ bisa kita lihat bahwa kedua tim ini mempunyai kemampuan ataupun komposisi tim yang berimbang. Menurut saya kalau untuk seri lagi kelihatannya tidak. Menurut saya untuk Wolverhampton Newcastle ini prediksi saya bisa menang Wolverhampton, bahkan mungkin bisa skor yang cukup besar juga. Mungkin Wolverhampton 3, Newcastle 0. Baik, kemudian di pukul 23.30-nya atau setengah 12 malam ada Brighton melawan Arsenal. Brighton yang secara tidak terduga sekarang sudah masuk ke, bisa dikatakan bisa papan atas, yang seharusnya jika kemarin menang melawan Crystal Palace seharusnya Brighton bisa langsung peringkat 1. Akan tetapi kemarin imbang ya dengan Crystal Palace 1-1. Dan Brighton Arsenal yang 2 match terakhir sudah bisa menang, dan apalagi kemarin juga bisa menang meyakinkan lawan Tottenham 3-1. Sebetulnya ini kalau menilik dari rekor pertemuan 20-21 Arsenal menang. Tapi di musim sebelumnya 19-20 Brighton yang menang, baik di kandang Arsenal ataupun di kandang sendiri. Untuk kali ini mungkin Arsenal masih, karena biasanya kalau sudah 2 match sudah menang gini biasanya sudah mulai nyetel. Kepercayaan diri dari pemain-pemain Arsenal pun juga mulai sudah bisa up atau naik lagi. Jadi menurut saya untuk partai ini mungkin Arsenal bisa menang. Skor juga tidak terlalu besar. Sudah bagus jika Arsenal bisa menang lagi. Jika menilik sebelumnya yang selalu kalah. Prediksi saya Brighton 1, Arsenal 2. Itu yang partai dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021. Dan di hari Minggunya tanggal 3 Oktober 2021 akan ada 4 partai atau ada 4 match. Pukul 20.00 atau jam 8 malam ada 3 match bersamaan. Kita akan bahas satu persatu dulu. Ada Crystal Palace melawan Leicester. Crystal Palace Leicester di musim 19-20 Leicester selalu menang, baik di kandang ataupun di tandang. Tapi di musim sebelumnya lagi, di musim 18-19 gantian Crystal Palace yang selalu menang, baik di kandang sendiri ataupun di kandang Leeds. Jika menilik permainan kemarin Leicester yang sebetulnya hampir kalah, tapi untung bisa draw kemarin 2-2, Leicester dan Crystal Palace pun juga cukup bagus, bisa menahan imbang Brighton yang notabene sekarang bisa dikatakan tim kuda hitam, selain Brentford tentunya ya. Mungkin untuk kali ini Crystal Palace mau tidak mau harus mengakui keunggulan dari Leicester. Faktor Vardy juga pasti kuat. Dan menurut saya Crystal Palace Leicester, Crystal Palace 1, Leicester 2. Dan menurut saya juga mungkin ini Leicester faktor Vardy ya, tetap saya rasa bisa jadi kunci untuk Leicester. Baik, dan kemudian ada Tottenham melawan Aston Villa.
Di 6 pertemuan terakhir Tottenham Hotspur selalu menang lawan Aston Villa. Dan memang kemarin Tottenham Hotspur kalah 3-1 dengan Arsenal. Kelihatannya seperti bisa dikatakan underperform, kayak semacam anti klimaks yang seharusnya dia mau mencari poin yang hilang dari kemarin, mungkin justru akan bisa diganti di partai ini. Walaupun Aston Villa kemarin bisa menang di kandangnya Manchester United, tapi kalau menurut saya kali ini Aston Villa bisa berbeda. Malah menurut saya juga Aston Villa bisa dibantai oleh Tottenham yang setiap menang kemarin selalu 1-0, 1-0. Mungkin ini nanti Tottenham bisa menang dengan skor yang cukup meyakinkan. Perkiraan saya atau prediksi saya Tottenham 3, Aston Villa 0. Dan kemudian ada West Ham melawan Brentford. Pasti tidak akan lepas dari sosok Antonio jika kita bicara West Ham. Brentford yang kemarin secara heroik ya selalu bisa mengejar ketertinggalan atas Liverpool, yang akhirnya bisa menahan imbang Liverpool dengan skor 3-3. Seperti yang kemarin saya sempat sampaikan bahwa Brentford seperti tim yang menjadi momok untuk tim-tim besar. Dan itu jika Brentford bermain di kandang ya. Brentford akan berbeda jika bermain sebagai tim tamu. Seperti kalau di away dia seperti langsung siap-siap untuk kalah dulu. Dan mungkin bisa terjadi lagi di partai ini. West Ham yang sudah diperkuat sama Antonio lagi, kemarin Antonio juga berperan sangat besar atas kemenangan West Ham juga. Menurut saya Brentford walaupun bisa menahan imbang Liverpool, menurut saya untuk kali ini Brentford bisa kalah di kandangnya West Ham. Mungkin skor bisa nggak banyak juga, paling tidak Brentford juga bisa memberikan perlawanan. Dan prediksi saya West Ham 2, Brentford 1. Dan di partai terakhir di pukul 22.30 atau setengah 11 malam ada super big match antara Liverpool melawan Manchester City. Peringkat 1 melawan peringkat 2. Jurgen Klopp melawan Pep Guardiola. Menarik. Sangat menarik. Seharusnya jika ada dua tim besar bertemu ini, seharusnya bisa dimanfaatkan oleh tim-tim lain ya. Untuk biasanya memang berpotensi imbang jika kedua tim besar bertemu dengan kekuatan yang sama-sama besar, sama-sama bagus, sama-sama kompak, biasanya malah bisa saling bermain berhati-hati. Jadi seharusnya partai Liverpool Manchester ini seharusnya bisa menguntungkan tim-tim di bawahnya macam Chelsea, MU, Brighton dan yang lainnya. Oke. Liverpool Manchester City di beberapa pertemuan tampaknya Jurgen Klopp masih susah untuk mengatasi tim dari asuhan Pep Guardiola, dan bahkan di Anfield pun Manchester City juga pernah menang, paling tidak draw, walaupun tetap Liverpool juga pernah menang. Cuman jika menilik 1, 2, 3 musim terakhir, setidaknya Liverpool susah menang jika melawan Manchester City. Dan walaupun mungkin prediksi banyak orang ini bisa partai yang imbang, cuman kalau saya bisa memberanikan diri untuk memprediksi Manchester City yang menang dengan skor yang mungkin bisa kejar-kejaran. Mungkin kadang Liverpool unggul, nanti kadang bisa berbalik Manchester City yang unggul. Jadi prediksi saya Liverpool 2, Manchester City 3. Sebetulnya ini juga jadi momen buat Manchester City untuk bisa menyalip ya. Oke, itu dari game week sedikit analisa dan prediksi saya di game week ke-7. Seperti biasa, selalu mohon supportnya. Sekarang sudah hampir 1000 subscriber, kurang 40 lagi. Mohon support dari teman-teman semuanya untuk bisa tembus 1000 subscriber
supaya saya bisa mengadakan giveaway lagi. Selalu mohon dukungan untuk subscribe-nya, like-nya, komen, kritik bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas saran dan kritiknya tentunya, dan masukan-masukan yang banyak teman-teman sampaikan itu bisa menjadi masukan buat saya, juga bisa kritik yang membangun untuk saya. Dan tidak bosan-bosan saya mengingatkan untuk nyalakan loncengnya supaya teman-teman selalu dapat update dari postingan yang saya buat. Baik, terima kasih. Sekian untuk konten kali ini. Salam Robi MU.